ini sebenarnya hanya silaturahmi dan memperkenalkan diri antara Bunda dengan sahabat-sahabat Bunda semua ya. Semoga silaturahmi kita sore ini dapat bermanfaat untuk selamanya. Lain dari itu juga Bunda akan memperkenalkan diri Bunda secara langsung ya. Nama saya Haja Daswati SHMH. Dan setelah itu sekarang profesi Bunda sebagai advokat perempuan Indonesia yang mengayomi seluruh wanita Indonesia terutama untuk dari Jakarta Timur. Bahwa Bunda akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur lawan Bunda, dan Bunda mengatakan yang sejujurnya Bunda tidak akan melupakan jasa kalian. Bunda tidak akan melupakan jasa kalian sampailah titik terakhirnya Bunda masih ada nafas di dunia nih. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka konsolidasi dan silaturahim dengan Bu Daswati yang saya hormati, Bunda Daswati SHMH selaku caleg DPR RI dari Partai PKB yang insya Allah akan mendapatkan nomor urut 2. Kita berdoa mudah-mudahan beliau dapat nomor urut 2 nanti di KPU. Amin. Juga yang saya hormati Bang Imran selaku ketua tim pemenangan dari Bunda Daswati. Kita doakan semoga Bang Imran dapat mengemban amanah dan tugas ini sampai dengan mengantarkan Bunda Daswati ke Senayan. Amin. Juga yang saya hormati Habib Zidan selaku tokoh muda di Malakasari ini. Juga yang saya hormati Bang Abu Bakar, Sekretaris PAC PKB Kecamatan Durensawit, Bang Gusdin yang menjadi tuan rumah di acara silaturahmi ini, sekaligus beliau juga bendahara PAC PKB. Juga teman-teman ranting dari Kelurahan Sekecamatan Durensawit yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran semua teman-teman ranting yang telah memenuhi undangan ini. Memang sekarang ini sudah memasuki tahap-tahap untuk pemilu. Jadi sudah sewajarnya dan memang sudah menjadi maklum ya untuk kita selaku struktural di PKB ini untuk sering-sering bersilaturahim, dan sangat bersyukurnya kita kali ini kedatangan caleg DPR RI yaitu Bunda Haja Daswati SHMH yang memang selama ini secara struktural PKB Kecamatan Durensawit ini belum pernah sekalipun bersilaturahmi dengan caleg DPR RI. Secara resminya belum pernah. Ini menjadi hal yang sangat membahagiakan saya sebagai ketua PAC dan juga
akan sangat menjadi harapan teman-teman semua apabila ada caleg yang bisa memberdayakan teman-teman ini. Struktural tidak akan bisa bekerja kalau memang tidak didukung oleh para caleg. Karena kita sangat paham lah kondisi PKB di Kecamatan Durensawit ini ya bisa dibilang baru hidup sekarang ini, Bunda. Iya. Ya, baru hidup sekarang ini. Ya alhamdulillah sejak saya, Bang Abu, Bang Gusdin diminta sebagai pengurus PAC dan alhamdulillah dengan dimotori oleh Pak Ketua DPC yaitu Mas Puadi yang begitu kuat, begitu gigih, baik mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan sampai materi. Terbentuklah kita yang namanya ranting-ranting di Kecamatan Durensawit ini. Sebelumnya yang namanya ranting ini tidak pernah ada, Bunda, di PKB. Ranting PKB ini belum pernah ada di Kecamatan Durensawit. Dan saat sekarang inilah saat ketua DPC-nya Mas Puadi kita terbentuk. Makanya kami secara struktural ini terus bersinergi dengan beliau, apalagi beliau pun mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Secara rule kita akan terus istiqomah berbaris di belakang beliau untuk mendukung beliau. Nah, yang seperti saya bilang di mukadimah tadi bahwa kami baru kali ini bertemu dengan yang namanya caleg DPR RI. Saya berharap Bunda juga bisalah mengayomi kami yang memang ini sedang sedang giat-giatnya mendengungkan dan membesarkan PKB. Kami berharap Bunda maulah bersinergi dengan kita untuk membesarkan PKB di Kecamatan Durensawit ini. Nanti saya perkenalkan satu persatu nama teman-teman ranting di sini. Ada alhamdulillah udah 5 ranting yang hadir ya, ketua-ketuanya. Ada Bang Nasruddin, tolong berdiri Bang Nasruddin. Kepada ketua ranting Durensawit, Pak Samsudin beserta jajarannya, semua ketua-ketua Porwilnya beserta jajarannya, baik dari mana kelurahan sekecamatan Durensawit ini yang saya hormati dan saya cintai dan saya yang berbahagia. Di sini terima kasih, puji dan syukur kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Pak Bendaharanya ini ya. Saya lupa juga namanya, belum tahu satu persatu ya. Dalam keadaan sehat walafiat yang mana sebenarnya hanya silaturahmi dan memperkenalkan diri antara Bunda dengan sahabat-sahabat Bunda semua ya. Jadi maka dari itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktunya sore ini untuk bersilaturahim kepada Bunda di kediaman ini. Semoga silaturahim kita sore ini dapat bermanfaat untuk selamanya. Amin. Baiklah, di sini tadi kan udah dipaparkan oleh Pak Samsudin, Pak Imron, apa sih Bunda, siapa sih Bunda. Lain dari itu juga Bunda akan memperkenalkan diri Bunda secara langsung ya. Nama saya Haja Deswati SHMH. Bunda berasal dari kota Palembang, masuk Jakarta tahun 2003, berdinas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 20 tahun. Bunda di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai panitra yang menjalankan sidang-sidang apapun itu. Dan setelah tanggal 1 Agustus tadi Bunda pensiun, alhamdulillah tanggal 30 Agustus Bunda dipanggil oleh Advokat Peradin, langsung disumpah di Banten. Itu kan ajaib sebenarnya, tapi prosedurnya memang seperti itu. Kalau misalnya dari pengadilan itu panitera dan hakim itu boleh otomatis asal dia berprestasi, asal dia ada rekomendasinya dari ketua dan ketua PT. Jadi kita boleh langsung. Kalau yang tamatan dari hukum lain itu mereka kan harus sekolah dulu 4 bulan harus ini itu. Kalau kita tidak, karena kita itu setengah dari pengadilan itu dianggap jadi advokat itu sudah memenuhi syarat karena kita teori dan prakteknya kita sudah menguasainya. Dan setelah itu sekarang profesi Bunda sebagai advokat perempuan Indonesia yang mengayomi seluruh
One Indonesia, terutama untuk Jakarta Timur. Dan di samping itu juga bisa juga memegang perkara-perkara lain, nggak terus perempuan, bapak-bapak semuanya juga. Namanya advokat kan bidangnya luas, baik itu pidana ataupun perdata, apalagi itu narkoba. Sekarang Bunda juga ditunjuk sebagai penasehat BNN yang membawai tentang narkoba, akibat narkoba dalam rumah tangga dan lingkungan kita, dimanapun itu narkoba harus kita berantasin ya. Mudah-mudahan di wilayah ini bebas dari narkoba ya, biar berhubungan dengan Bunda gitu ya Pak. Ya, gitu. Nah, tadi udah dibilangin juga oleh Pak itu bahwa Bunda tanggal 6 September diajak oleh Pak Fauzi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Tadinya Bunda nggak mau, ragu-ragu apa sih ya politik. Bunda terus terang aja ya, Bunda belum mengenal sama sekali apa itu politik. Mungkin kalau kalian udah terjun, udah tahu teori dan prakteknya. Kalau Bunda baik teori mau prakteknya belum pernah. Tapi Bunda pernah mencalonkan diri jadi wakil wali kota di Lubuk Linggau tahun 2004. Alhamdulillah belum menang. Tapi kalahnya cuma 87 suara. Kenapa? Wali kota yang tetapnya petananya berpasangan dengan ponakan Bunda. Bunda berpasangan dengan wakil wali kotanya. Nah, Bunda pun kan PNS, kan tidak boleh untuk seleksi semuanya. Tapi alhamdulillah Ketua Pengadilan Jakarta Timur ini orang Madura, baik banget sama Bunda. Seharusnya kita harus mengundurkan diri ya, apabila seseorang PNS atau pejabat yang akan memaju di senjang maksudnya ke politik harus mengundurkan diri. Tapi Bunda mengundurkan diri, tapi itu tidak diteruskan ke Dirjen Bunda, disimpan oleh Pak Ketuanya di mejanya. Nanti Bunda Swati kalau misalnya menang kita kirim, tapi tanggalnya mundur. Tapi kalau kalah kita sobek masuk ke kotak sampah. Alhamdulillah hampir menang. Nah, jadi Bunda bisa berdinas lagi kan. Nah, jadi alhamdulillah. Dan Bunda sendiri single parent dari tahun 2000 ya. Bayangkanlah Bunda itu udah sendirian berapa tahun? 23 tahun ya. Nah, alhamdulillah waktu itu anak-anak Bunda masih kecil-kecil, masih TK. Dan SMA itu baru kelas 2 SMA. Bunda punya putra 3, 1 putri, 2 putra. Yang putri Bunda pertama alhamdulillah berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang dengan Bunda. Beliau putri Bunda udah menjadi dokter spesialis saraf sekarang alhamdulillah. Yang nomor 2 juga udah jadi advokat yang agak terkenal juga. Nomor 3-nya dokter lagi berdinas di Kalimantan. Alhamdulillah dengan sendirinya Bunda juga nggak menyangka Bunda itu seorang single parent bisa mensukseskan anak-anak Bunda, mengantarkan anak-anak Bunda ke pendidikan yang lebih sempurna lagi dari Bunda. Bunda juga besar harapan Bunda juga bukan anak Bunda sendiri yang bisa Bunda seperti itu. Anak-anak sahabatku semua nih insya Allah Bunda mohon doa restunya. Kan tadi kan udah dibilangin Pak Ketua bahwa Bunda akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur. Lawan Bunda sangat berat sekali. Karena Pak Asdi itu semuanya serba menurut Bunda super semua. Dari ilmu, dari ekonomi, dari agamanya, dari apapun. Sedangkan Bunda masih nol, bener-bener. Tapi kenapa setelah ditawar-tawarin ya sudah kayaknya Bunda mau gitu kan, apa sih yang saya dapat perbuatkan ke negara ini di hari tua saya gitu, di hari tuanya Bunda, apakah Bunda ini masih berguna untuk orang lain, memberikan suatu wajangan yang bisa bermanfaat bagi orang, terutama misalnya di segi ekonomi lah ya. Nah, apakah saya ini masih bisa dalam hati Bunda tuh sampai sholat istiqoroh sampai apa, tapi Bunda punya petunjuk, ya udah ambil gitu kan. Akhirnya waktu mau daftar itu juga Bunda bilang, udah saya nggak jadi juga, saya mau umroh dulu, saya minta petunjuk dulu dengan Allah, apakah saya ini bisa maju atau tidak, ngapain sia-sia gitu kan. Tapi di dalam umroh Bunda itu alhamdulillah Bunda tanggal 23 Februari kemarin Bunda berangkat umroh berserta dengan Gubernur Palu berserta jajarannya. Bunda sendiri itu bertiga yang orang asingnya, akhirnya orang Palu semua itu ikut maktur. Sampai di sana alhamdulillah di antara 31 orang itu yang kita umroh di situ, syukur dengan Allahnya tuh Bunda sendiri yang dapat ke Haji Aswadnya tuh, orang lain tuh nggak ada yang dapat. Bunda tuh bisa aja, kita berombongan tuh kan tawaf situ kan memang sengaja mau ke ini aja
sesuatu. Tapi bunda kenapa dekat situ? Bunda dibantu lah oleh Laskar yang duduk di sudut itu, dibantu. Berarti satu petunjuk bunda, kalian inilah maksud bunda yang membantu bunda. Tanpa bantuan kalian, tanpa support kalian, dapat kerja keras kalian, bunda sendiri tidak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin 100% bunda yakin bunda nggak akan bisa. Tapi mungkin berkat satu kesatuan dengan kalian nanti dan keluarga kalian atau semua tetangga, misalnya dengan niat baik dan hati yang tulus membantu bunda, mengantar bunda, insya Allah bunda akan bisa berhasil. Dan setelah bunda berhasil pun insya Allah mudah-mudahan, dan bunda mengatakan yang sejujurnya bunda tidak akan melupakan jasa kalian sampailah titik terakhirnya bunda masih ada nafas di dunia nih. Apapun yang kalian misal minta bantu, minta support, minta wajangan dengan bunda siap. Bunda siap membantu siapapun itu. Ya target bunda gini aja, kalau bunda menjadi anggota DPR RI itu yang bunda ya kalau segi ekonomi mungkin anak bunda tiga-tiganya itu tidak ada satupun yang meresponnya maju mama gitu. Udah di mama itu udah tua, udah 61 tahun, udah pensiun, udah keliling-keliling kemana-mana, mama itu udah kemana-mana semua ibaratnya tuh, balik di Indonesia maupun di luar. Mama apalagi kan tugas mama itu kan umroh, kan mama kan udah umroh tiap tahun. Mama pun sudah, walaupun mama tidak DPR bisa ngumrohin orang kan. Nah kalau orang kan nanti aku janji umroh, kalau bunda nggak janji seperti itu ya, insya Allah nanti kalau kita ada rezeki bunda duduk situ, nggak duduk situ pun bunda kalau bunda ada rezeki, siapa yang mau benar-benar mau, bun aku pengen dong umroh bun, mari monggo ke tempat bunda. Insya Allah bunda tidak membayarnya ya secara pribadi, setidak-tidaknya umroh itu misalnya 40 juta, kalian cuma bisa bayar 20 juta. Karena kenapa? Bunda punya linknya loh, ini bunda tuh tiap bulan ini, bulan besok nih 2 orang tuh Agustus itu bunda umroh. Cuman bayar berapa? Di Maktur mungkin Pak Abir tahu ya harga Maktur. Cuman bayar berapa? Maktur itu 65 juta ya. Cuman bayar 30 juta. Diskon. Nah, kenapa? Karena kita telah menanam sesuatu kepada orang kan. Kita tidak memetiknya saat itu, saat kita membantu dia, saat mereka sudah terbantu. Apapun yang dia mau, hal-hal yang wajar. Kurasa kalau itu orang manusia pasti dibantu kan. Tapi kalau kita sudah dibantu, kita kacang lupa kulitnya, itu bukan manusia menurut bunda. Alhamdulillah bunda ini waktu di pengadilan, bunda belum pernah memberi hukuman itu berat sama orang. Bunda tahan bertengkar, berargumentasi lah sama hakim itu, maksudnya seperti ini, tidak seperti ini seperti ini harusnya. Bunda itu ya sangat sedih sekali sebenarnya yang di Ulang Rai ini yang dibangun pada Mora Group itu. Bunda pegang sebenarnya. Dia menang pertama ya. Bunda menang ya. Ahli warisnya tuh menang. Bunda tanya, kamu punya tanah di situ. Terus buktinya apa yang kamu punya? Sedangkan surat-surat kamu fotokopi. Ada kuburan nenek saya, moyang saya. Berapa kuburan nenek moyang saya? Kita kan belum ke lokasi ya. Katanya sekian 11 orang. Kita tinjau PS istilahnya. Kita terjun ke situ. Benar. Ada kuburan tuh 11 orang. Mengiris hati bunda. Bunda bertengkar sama hakim, menang. Tapi bunda kita kan hanya memenangkan di tingkat pertama. Kan upaya hukumnya sampai ke mana-mana ya. Ya kita kan lepas terkontrol kita, bukan urusan kita lagi. Yang itu pertama di tingkat pertama kita sudah bantu ahli warisnya. Tapi apa yang terjadi? Putusannya berbalik. Makanya bunda tuh kepengen belum menjadi advokat. Bunda nggak mau seperti itu terjadi pada keluarga kita, pada umumnya, pada orang-orang kita, siapapun itu. Kalau bunda pegang perkara sedih bunda sampai 3 hari gue nangis. Kok bisa kalah di pengadilan? Bisa kalah. Padahal faktanya itu tidak bisa kalah. Ini hanya sepintas cerita yang bunda alami. Sudah itu misalnya orang tuntutannya maling, mencuri, dituntut jaksa karena tidak ada apa-apanya 4 tahun. Kita miris lah, kalau dia punya uang, punya gaji seperti kita, nggak mungkin kan dia seperti itu, mencuri, bener nggak? Apalagi mencuri cuma ikat pinggang, di bus lagi, mencuri HP, orang jatuh, HP dianggap teriak maling, padahal dia benar-benar tidak maling. Kita dituntut 4 tahun, kita paling putus 6 bulan. Bener-bener tengkar sama Bapak, kalau misalnya dia punya uang, punya apa, nggak mungkin mencuri seperti kerja punya ayah kita, nggak mungkin dia mencuri. Apalagi ditanya, atau apa kamu ngambil HP? Untuk beli susu anaknya. Astagfirullahaladzim, kayak gimana negara Indonesia nih.
sampai orang mau beli susu anak maling, benar nggak Pak? Nah, gitu. Bunda akan memperjuangkan hak-hak yang memang hak-haknya itu yang harus mereka dapat, harus kita dapat gitu. Maka Bunda besar harapan Bunda sekali lagi untuk kalian, Bunda ucapkan terima kasih. Udah gimana, ngomong Bunda harap kalian bekerja keraslah, berjuanglah untuk Bunda. Mudah-mudahan perjuangan kalian, jeripaya kalian, Allah akan memberikan hasil yang maksimal kepada Bunda, dan Bunda pun akan mengingat kalian semuanya. Selagi Bunda ada, rumah Bunda terbuka 24 jam, bukan mulai karena Bunda mau caleg aja. Rumah Bunda terbuka. Siapapun yang mau main ke rumah Bunda atau main ke Pulau Mas, mampir dong ke rumah Bunda. Monggo ke rumah Bunda. Silakan ya, bawa anak-anak, bawa siapa boleh. Rumah Bunda tidak formal seperti pejabat. Makanya Bunda banyak anak-anak Bunda itu, Bunda kan boleh jodoh tangan Tuhan. Tapi Bunda mewantikan. Nah, ada siapa? Siapa bapakmu ini? Kapolda ini. Astagfirullah, Kapolda. Terus nanti kita ke sana, kita ditinggal loh tuh KTP, ditinggal KTP. Kita Bunda ini punya ponakan Jenderal Hasan, Jenderal Iskandar Hasan, suaminya Herlina Effendi, mungkin kenal kalian ya. Itu kalau Bunda mau ke rumah dia, tanya KTP-nya. Kita tantenya, adik mamanya bermusuh. Ditanya KTP, kita bertanya. Ya Allah Tuhan, kata, kenapa? Kan saya kan sudah sering kesini, saya tantenya. Gak pun saya tanya dulu. Kata ponaan saya, ini tante saya, kenapa? Ya Pak, nanti kita salah, kita juga yang salah. Ya benar juga ya, tapi aturannya kan. Nah, Bunda juga pernah juga ke rumah sahabat Bunda, teman Bunda, sama-sama SMA tuh Pak Habib, astagfirullahaladzim. Bunda gak mau lagi ke sana. Bunda ke sana 3 jam baru bisa ketemu dia. Duduk. Dia sholat dulu, makan dulu, apa dulu, nanti kita baru masuk. Masya Allah, itu nyiksa orang. Padahal kita tuh hanya ngasih tahu sesuatu sama dia yang forum kita dulu sekolah, kepala sekolah kita seperti sini ini sakit di rumah sakit Darmais, kita kan sebagai muridnya wajar lah kalau kita misal kasih tahu dia. Kalau dia pejabat kan, nah nggak perlu kan biayanya kita yang tanggung kan. Kita itu tanpa guru, tanpa orang tua kita, tanpa sahabat kita, nggak mungkin kita tuh bisa berhasil. Apalagi itu seorang guru. Bunda cuma ngasih tahu, maksudnya mau masuk mengadakan les gitu kan, kita bantu loh biayanya. Kalau kantor itu kan bukan sedikit kan. Nah dia dari Palembang situ jauh ya. Bunda hitung itu jam 3 Bunda ke situ, jam 6 Beb. Kapan kita mau ngomong lagi? Insya Allah Bunda tidak seperti itu. Dulu suami Bunda kepala BRI di cabang Lubuk Linggau. Kalau orang datang 2 kali ke rumah Pak, ngapain orang itu Pak? Enggak mau pinjam bank. Bisa apa enggak? Kalau enggak bisa yaudah, enggak usah bilang enggak bisa. Jangan sampai orang 2-3 kali ke rumah kita. Bunda enggak suka seperti itu. Dan anak-anak menantu Bunda juga bilang, kalian siapapun karena mama bilang ada, suruh masuk dulu. Walaupun mama lagi sholat, suruh masuk duduk dulu. Jangan orang tuh sekali-sekali berdiri di pagar itu. Ya mudah-mudahan untuk perjuangan kalian nanti Bunda bisa berhasil. Insya Allah Bunda tidak akan melupakan kalian, tidak akan melepaskan kalian. Apapun yang kalian suka dukanya kalian adalah suka duka Bunda juga. Mungkin gitu aja ya, sekedar kenalan Bunda. Dan Bunda mau supportnya kalian semua. Bunda ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sayyidina wa maulana ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amal ba'd. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, hingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara konsolidasi bersama Bunda Haja Daswati yang alhamdulillah beliau sudah sampai di sini dan sudah memberikan perkenalan terhadap teman-teman semua. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan silaturahminya kita ini menjadi syafaat, kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Haja Daswati SHMH. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat datang di kediaman kami Bunda yang ala kadarnya. Iya. Amin. Ya, saya hormati juga Bang Imron selaku ketua pemenangan Bunda Haja Daswati, sekaligus beliau adalah wakil dari DPC Jakarta Timur. Yang saya hormati ketua PAC Bang Samsudin, sahabat saya, teman bertempur saya,
yang tiap malam nggak pernah putus koordinasi. Begitu juga dengan Bang Abu, kami bertiga juga selalu konsolidasi dan koordinasi untuk perekrutan atau pemenangan-pemenangan kepada caleg-caleg yang ada di PKB, insya Allah. Yang saya banggakan teman-teman ranting, baik dari ketua beserta jajaran. Halo jajaran Alato, terima kasih Dave sudah hadir. Beliau adalah salah satu tokoh Islam muda di lingkungan Malaka Jaya dan Malakasari, insya Allah di Perumnas Klender. Beliau cukup dikenal. Dan para sahabat-sahabat yang kebetulan hadir pada hari ini, mohon izin saya menyampaikan bahwasanya seperti Bang Imron tadi bilang, bicara mengenai politik, saya juga belum lama di politik. Namun kalau bau-baunya sudah pernah lah mengikuti yang namanya politik. Karena kebetulan kalau teman-teman lihat di sini catnya warnanya hijau. Jadi seperti Bang Imron bilang dulu di P3 loncat ke PKB sama. Saya kalau dicap sama orang dalam nih nganat nih dari P3 ke PKB. Tapi pada dasarnya ini adalah sebuah generasi penerus dari almarhum ayah kami yang kebetulan memang beliau adalah salah satu anggota DPR RI di tahun periode berapa nih? 2024-2029, Komisi 10 bagian pendidikan, dan beliau juga istri saya yang tercinta ini alhamdulillah pernah duduk di Senayan walaupun sebentar gitu. Jadi kalau bicara masalah darahnya hijau, memang hijau, tinggal warnanya, benderanya aja, lambangnya yang beda seperti itu. Jadi saya mohon izin bahwasanya kami menyampaikan tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman ranting pergerakan teman-teman di bawah. Jadi begini Bunda, bahwasanya di berbicara mengenai pemenangan di Duren Sawit ini kita memiliki 7 kelurahan, 96 RW, 1105 RT dengan jumlah TPS 1124 yang terdata sekarang, 1243 terakhir di DPW seperti itu. Nah, kalau menurut KPU 1246 TPS dengan jumlah pemilih aktif sebesar 333.645. Oh tidak salah ya, seperti itu. Nah lalu teman-teman di sini sudah bergerak muda, dalam artian memang seperti tadi Bang Sam bilang bahwa ada inisiator, yaitu alhamdulillah kebetulan ketua DPC kita adalah Bang Fuadi. Beliau yang speed up teman-teman di lapangan. Jujur saja memang teman-teman ini di samping dari struktural juga mendorong khususnya Bang Fuadi untuk menjadi caleg DPRD DKI Jakarta juga. Kenapa? Karena memang yang selalu mensupport teman-teman adalah beliau. Mudah-mudahan Bunda Daswati juga bisa mensupport teman-teman. Apalagi iya insya Allah, apalagi di DPP, perintah DPP kalau tidak saya yang turun kepada DPW dan ke DPC bahwasanya nanti caleg DPRD dengan DPR RI ini harus duet, kalau nggak salah begitu Bang Imron ya, harus duet, tandem. Mudah-mudahan Ketua Fuadi bisa tandem nih sama Bu Haja. Dalam artian begini, ya, tinggal meminang ya. Tinggal meminang ya. Jadi memang itu bahwasanya teman-teman ini sudah bergerak di terrekrut 65 korwe yang sudah kita jalankan, sudah 65 korwe jaringan kita. Dan alhamdulillah 321 RT yang sudah masuk dalam jaringan kita berjalan Bunda. Nah ini dari jumlah total 96. Kalau di average itu rata-rata sudah 5 korte dalam satu RW di jumlah 65 RW. Sedangkan totalnya adalah 96. Jadi memang masih ada space yang masih bisa kita garap di kemudian hari. Nah, lalu target teman-teman di lapangan sebenarnya 10% dari total total pemilih, yaitu 334.856. 10%-nya kurang lebih 33.000, itu 685. Itu target kita yang sedang kita kejar Bunda. Ini kalau bicara sekup DPRD. Kalau misalnya nanti seandainya Bunda mudah-mudahan jadi tandem dengan Ketua Fuadi, otomatis kita akan naikkan rate-nya dalam artian target capaian teman-teman di lapangan. Seperti itu. Jadi ini pun kita masih bicara di lingkungan seputar Kecamatan Duren Sawit, di luar dari Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati. Itu pun di luar dari simpatisan dan organisasi-organisasi masyarakat yang memang sudah kita collect datanya di lapangan. Seperti itu Bunda. Lalu ada pun target minimal kami ada di 0,5%.
6,15 kan dari 334.856 kurang lebih 21.773. Ini yang sangat standar minimal yang kita harus capai oleh teman-teman gitu loh. Yang kita capai ya, alhamdulillah ini masih running by doing juga. Dalam artian teman-teman masih terus bergerak di lapangan. Tentunya dalam pergerakan ini teman-teman juga mempunyai kendala. Dalam artian sebelum adanya kendala kita juga disupport dalam perangkat atau yang disebut alat canvassing, ya berupa salah satunya yang sudah bergerak itu berjalan itu adalah bendera. Terus ada juga baju atau rompi. Dan insya Allah yang in progress adalah jam dinding dan konsolidasi RT sampai dengan RW, tingkat RT dengan tingkat RW. Ini belum masuk sampai dengan konstituen. Lalu ada juga insya Allah nanti kedepannya alat peraga bantu pemilu jika sudah kampanye, waktunya kampanye seperti itu. Nah, dari data tersebut Bunda, kita grade. Ini 2 bulan sebelum pencoblosan, ini akan kita olah nanti Bunda. Data ini akan kita olah dengan program yang namanya statistik probabilitas. Mungkin Bang Ivan tahu karena beliau adalah orang asal Nielsen, orang survei, lembaga survei. Nah, dari statistik probabilitas itu kita akan menghasilkan output yang namanya sebuah data atau tabulasi nantinya. Jadi 2 bulan sebelumnya nih tim-tim atau caleg-caleg yang kita dukung, kita sudah tahu nih ini akan jadi atau tidak. Kalau misalnya dalam 2 bulan ini, oh ternyata ini belum achieve dengan apa yang kita harapkan, masih ada 2 bulan waktu untuk men-speed up teman-teman di lapangan supaya bisa mencapai target yang diharapkan seperti itu. Jadi data tersebut menjadi barometer, tabulasi itu menjadi barometer kita nanti dalam artian untuk menentukan oh ternyata caleg yang kita dukung ini jadi seperti itu. Itu pun H1 dengan data margin of error tentunya kemudian yang akan kita itu. Nah, jadi saya rasa kalau seandainya mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan bersama, teman-teman pasti akan lebih speed up. Kenapa? Karena pasti akan dapat support atau dukungan baik material maupun perangkat-perangkat teman-teman di lapangan. Otomatis jangkauan kita mungkin akan lebih luas, bukan begitu Bang Samsudin ya? Jangkauan kita nanti akan luas se Jakarta Timur, insya Allah gitu. Jadi yang memang yang kita sedang siapkan ini masih dalam skop Japi 5, yaitu 3 kecamatan juga. Karena memang yang masih mensupport adalah salah satu calegnya yaitu Bang Fuad. Baru itu yang masih mensupport teman-teman. Nah, lalu dengan perintah dari DPP bahwasanya akan ada duet DPRD dengan DPR RI, ya ini menjadi sebuah pergerakan yang akan lebih besar tentunya nanti Bunda, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan atau menjadi sebuah modal buat kita ke depan untuk menjadi yang terdepan dalam artian menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu di 2024. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan Bunda, bahwasanya teman-teman sudah mempunyai data yang memang sudah concern di wilayah Duren Sawit. Nah, ini yang mungkin bisa jadi nanti kita sajikan kepada Bunda seandainya menjadi sebuah tandem yang duet maut dengan Bapak seperti itu. Iya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.